Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Benyamin, akan membawakan renungan pada hari ini yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacakan dalam firman Tuhan, namun sebelumnya kita satukan hati kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, menyatakan diri dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan, dan membaca kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh membuka mata hati kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan mencerahkan mata rohani kami agar kami melihat kebenaran di dalam firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini 4 November 2021 yang diambil dari surat Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 dengan judul hasil pembenaran. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mau mengambil tema yang berjudul diperdamaikan oleh kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengetahui secara persis kepada siapa surat yang ditujukannya, yaitu kepada orang Roma. Orang Roma adalah orang yang mengetahui persis bagaimana dampak dan konsekuensi apa yang akan didapat ketika melakukan suatu tindakan kejahatan. Kejahatan seperti kriminal, kekerasan yang dilakukan sudah tentu dan pasti akan mendapatkan yaitu hukuman. Mereka mengetahui persis bagaimana di Roma kesalahan akan mendapatkan hukuman, dan hukuman itu setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Nah, Paulus mengirim surat ini kepada mereka agar mereka menyadari bahwa apa yang telah mereka perbuat itu merupakan suatu kejahatan, kesalahan, dan akan mendapatkan hukuman dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Nah, tetapi di sini berbicara tentang pembenaran dalam iman Kristen. Pembenaran dalam iman Kristen adalah satu prinsip keistimewaan yang kita peroleh, yang dimana dikatakan bahwa hasil kasih karunia Tuhan yaitu dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman adalah bagaimana kita dibenarkan atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini merupakan suatu keistimewaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keistimewaan inilah yang disadari oleh Rasul Paulus. Dia menyadari betul apa yang ia perjuangkan itu tidak sia-sia dalam kehidupannya, karena dia telah mendapat pembenaran dari karya pengorbanan Yesus Kristus itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, melalui pembenaran ini ada pendamaian dalam kehidupan kita dan hubungan kita kepada Allah. Hubungan yang telah rusak
hubungan yang telah hancur melalui Yesus Kristus, kita didamaikan. Dia adalah seorang mediator. Dia adalah seorang, yaitu kuasa hukum dalam hidup kita. Apa itu kuasa hukum? Kuasa hukum adalah salah satu tokoh yang penting dalam suatu penyelesaian perkara. Ketika perkara besar dalam suatu pengadilan itu, kita perlu seorang kuasa hukum untuk membela kesalahan kita. Tetapi itu tidak akan pernah membenarkan kita dari suatu kesalahan yang telah kita perbuat. Tetapi Yesus Kristus telah membenarkan saya dan saudara melalui iman saya dan saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapapun kita ketika bertindak suatu kejahatan, tidak akan pernah hukum itu membenarkan. Begitu pula Allah kita. Tetapi melalui kehadiran Yesus Kristus ada pembenaran dan kita dibenarkan. Dan hubungan kita yang telah rusak oleh dosa itu sudah menjadi hubungan yang suci di hadapan Tuhan. Dari hasil pembenaran ini kita boleh mengerti bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Rasul Paulus menyadari persis setelah ia menerima pembenaran dan hubungan yang damai dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia menyatakan dari hati yang dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-14 bahwa aku berhutang. Yang berarti dia merasa ada beban yang harus ia perbuat setelah ia menerima pembenaran itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pembenaran yang kita terima itu terlalu mahal untuk dibayar. Oleh karena itu Tuhan memberikan secara cuma-cuma. Karena kita tidak mampu untuk membayar dengan harga. Bagaimana kita membayar harga ini? Tentu menjadi orang percaya yang setia kepada Tuhan, setia kepada gereja, tidak mempermalukan nama Dia, terus memberikan yang terbaik sehingga di situ kita mendapat suatu pembenaran yang diberikan dengan harga yang terlalu mahal dan tidak sia-sia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita untuk terbeban bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu yang terbaik, pikiran yang baik dalam pelayanan, dan kehidupan yang baik. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, mengingatkan kita kembali apa tujuan hidup kita. Adalah membayar kasih karunia itu dengan memberikan yang terbaik, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita bersama hati dalam doa, kita naikkan syafaat kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu, meneguhkan, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa Engkau satu-satunya Allah yang penuh dengan belas kasihan, tidak membiarkan kami dalam kedurhakaan, tidak membiarkan kami hidup dalam dosa. Melalui pengorbanan Yesus Kristus kami dibenarkan oleh karena iman, dan bahkan kami diperdamaikan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami kembali, sehingga kami boleh layak mendapat anugerah Tuhan, layak menghadap Engkau secara langsung di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami boleh senantiasa menghargai anugerah yang Engkau karuniakan kepada kami, untuk kami tetap terbeban dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Engkau, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi saksi bagi kehadiran gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, secara khusus bagi yaitu bangsa negara kami. Tuhan, kami bersyukur biarlah melalui kebenaran firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami, dan kami boleh senantiasa diperbaharui ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati, tidak mengambil dan mencuri kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan itu adalah milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Oleh karena itu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu memampukan untuk menyatakan kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Mampukanlah kami untuk memberitakannya. Kami bersyukur biarlah kiranya
Melalui kebenaran firman-Mu, gereja-Mu senantiasa menjadi gereja yang terus menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan kedamaian, menyatakan pembenaran. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin.